机会。人类之主，说话太猥琐了，完全不给我正面交锋场。机械族的敌人拥有比我们更高端的探测设备。砸碎了！秦玉王设备，他的实力很可能达到了峰。就是那一字怪兽，快走！组织神国。 Pada spoiler episode 184, Swallowed Star kali ini, setelah bertemu kembali dengan gurunya, Luo Feng memasuki tahap pelatihan paling intens sepanjang hidupnya. Pemimpin kota Primal Chaos telah menyiapkan arena pelatihan luar biasa berukuran masif, sebuah ruang virtual tak berujung. Di sanalah Luo Feng menghadapi lawan-lawan yang dirancang khusus untuk mengekspos setiap celah dalam tekniknya. Sistem pelatihan yang dirancang oleh pemimpin kota Primal Chaos sangat ketat dan terstruktur. Bila Luo Feng mampu mengalahkan 500 lawan, maka tekniknya dianggap berada di tingkat tinggi. Jika mencapai 1000 kemenangan, berarti tekniknya setara dengan puncak dari kitab mutlak Shi Luo Duo. Namun, tujuan utama dari pelatihan ini adalah menaklukkan 2000 lawan. Tingkatan ekstrim yang hanya pernah dicapai oleh teknik ciptaan sang pemimpin kota sendiri. Setiap angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari tingkat penguasaan teknik yang hampir mustahil diraih. Pertarungan yang dilalui Luo Feng benar-benar brutal dan menguras mental. Setiap lawan disesuaikan untuk menyerang kelemahan tertentu dalam tekniknya. Ada pertempuran yang bisa diselesaikan dalam 10 hari, namun ada juga yang membutuhkan waktu 10 tahun dan masih belum bisa ditaklukkan. Salah satu lawan tersulit dari 500 pertama adalah binatang ruang Huisuo, makhluk yang memiliki kemampuan menghentikan waktu. Untuk mengalahkan monster itu, Luo Feng harus bertarung ratusan kali selama 18 tahun sebelum akhirnya menang. Dengan dedikasi luar biasa, Luo Feng berhasil menaklukkan 500 lawan pertama dalam waktu 200 tahun. Namun, ia tidak berhenti di situ. Tingkat kesulitan meningkat drastis, dan waktu yang dibutuhkan untuk mengalahkan setiap lawan pun semakin panjang. Untuk mempertajam pemahaman tekniknya, ia terus mempelajari 3 lukisan kuno yang menggambarkan pertempuran dewa binatang. Lukisan ini jauh lebih dalam, maknanya dibanding kitab mutlak Shi Luo Duo. Puncak pencapaiannya terjadi setelah 1000 tahun pelatihan intensif, ketika ia akhirnya berhasil mengalahkan lawan ke-1000. Serangga benang hijau yang langka dan mengerikan. Makhluk ini bisa menghasilkan triliunan benang hijau dan mengendalikan satu planet penuh sebagai senjatanya. Pertempuran melawan serangga itu berlangsung selama 102 tahun, dengan Luo Feng mengalami kekalahan tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya menemukan cara untuk menghancurkan seluruh benang dan membelah planet tersebut bagaikan tahu menggunakan sayap peraknya. Untuk mempertajam pemahaman tekniknya, ia terus mempelajari 3 lukisan kuno yang menggambarkan pertempuran dewa binatang. Lukisan ini jauh lebih dalam, maknanya dibanding kitab mutlak Shi Luo Duo. Puncak pencapaiannya terjadi setelah 1000 tahun, pelatihan intensif, ketika ia akhirnya berhasil mengalahkan lawan ke-1000, serangga benang hijau yang langka dan mengerikan. Makhluk ini bisa menghasilkan triliunan benang hijau dan mengendalikan satu planet penuh sebagai senjatanya. Pertempuran melawan serangga itu berlangsung selama 102 tahun, dengan Luo Feng mengalami kekalahan tak terhitung jumlahnya, sebelum akhirnya menemukan cara untuk menghancurkan seluruh benang dan membelah planet tersebut bagaikan tahu menggunakan sayap peraknya. Ketika wujud Behemoth bertanduk emas mengangkat kepala dan meraung keras dalam kemenangan, Luo Feng diliputi rasa bahagia yang luar biasa. Ia telah berhasil menciptakan teknik tingkat puncak, bentuk pertama dari manual ciptaannya sendiri. Walau ia merencanakan 6 bentuk secara keseluruhan, bentuk pertama ini saja sudah setara dengan karya legendaris Shi Luo Duo. Lebih dari itu, teknik ini jauh lebih cocok untuk dirinya dibanding teknik ekstrem buatan orang lain. Saat kembali menemui gurunya di kediamannya, untuk pertama kalinya Luo Feng melihat wujud nyata dari pemimpin kota Primal Chaos. Sosok berjubah emas panjang dengan sisik hijau di kepala, wajah menyerupai manusia bumi, namun dengan mata sedalam lautan tanpa ujung. Sang guru memuji pencapaian luar biasa Luo Feng dan menegaskan bahwa teknik ciptaan sendiri memang memberi kekuatan terbesar karena paling sesuai dengan karakter penciptanya.
Saat ditanya apakah ingin melanjutkan tantangan hingga lawan ke 1001 dan seterusnya demi mencapai tingkatan ekstrim, Luo Feng menjawab tanpa ragu. Ambisinya untuk menjadi lebih kuat membuatnya tak puas hanya dengan apa yang telah ia capai. Ia telah menamai bentuk pertama tekniknya dengan nama Galaksi Menembus Langit. Sebuah teknik dengan sayap bersisik yang berfungsi sebagai bilah tajam, mampu terbang, sekaligus berubah fungsi dengan lincah. Kini, yang ia perlukan hanyalah sebuah nama untuk keseluruhan kitab teknik yang suatu hari akan menjadi legenda di seluruh alam semesta. Setelah menciptakan teknik tingkat tinggi, Luo Feng justru menghadapi tantangan sederhana, namun penting, menemukan nama yang tepat untuk manual ciptaannya. Meskipun bentuk pertamanya telah dinamai, kitab itu sendiri belum memiliki nama. Di hadapan gurunya yang menunggu dengan sabar, Luo Feng memikirkan banyak kemungkinan. Wing Blade, Void Blade, sayap 6 bentuk, bahkan kitab Xiu, atau kitab bayangan darah. Tapi semua nama itu terasa kurang bermakna dan tak menggambarkan kekuatan mental yang ia cari. Dalam keheningan, mata Luo Feng tiba-tiba berbinar ketika inspirasi muncul. Ia menyadari bahwa kitab ini harus memiliki filosofi kekuatan hati, sesuatu yang bisa menguatkan jiwa para prajurit dan mencerminkan tekad terdalam penciptanya. Kenangan hidupnya melintas seperti kilasan emosi. Masa-masa awal sebagai prajurit pemula, keinginannya mengakhiri penderitaan orang tuanya, perjuangan bertahan hidup di wilayah liar, perburuan telur naga dan baju zirah, pertarungan hidup mati, janji kepada adiknya, Luo Hua, agar bisa berdiri dengan percaya diri di hadapan gadis yang dicintainya. Langkah demi langkah dalam hidupnya, dari menjadi inspektur cabang Extreme Martial Club, menghadapi bencana di bumi, hingga meninggalkan planet asal dan menjelajahi alam semesta demi misi-misi berbahaya. Semua berasal dari tekad yang sama, melindungi orang-orang yang ia cintai dan tempat tinggalnya. Dengan pemahaman mendalam terhadap sastra klasik Tiongkok, Luo Feng teringat pada puisi-puisi yang mengungkap kerinduan akan keluarga melalui simbol bulan. Saat itulah nama yang sempurna muncul dalam benaknya. Cahaya bulan ikrar, Bright Moon Policy. Bulan melambangkan kerinduan akan rumah dan keluarga, sementara ikrar mencerminkan ambisi serta semangat, pantang menyerah dalam menjadi lebih kuat. Meski sang pemimpin kota sedikit heran dengan pilihan nama yang tidak biasa, ia memberikan dukungan penuh dan berharap bahwa suatu hari nanti, nama itu akan mengguncang triliunan ras di seluruh alam semesta. Setelah itu, gurunya menjelaskan secara menyeluruh tingkatan teknik pertempuran, dimulai dari tingkat rendah, normal, tingkat atas, puncak, hingga ekstrim. Teknik kebijakan rembulan terang yang baru diciptakan oleh Luo Feng berada di tingkat puncak, sebanding dengan karya para ksatria mutlak dan para jenius seperti Kadi. Bahkan teknik itu setara dengan buku manual Si Luo Duo yang legendaris, yang hanya berada di level 12.200 dalam sistem pelatihan. Itu menunjukkan betapa luar biasanya pencapaian Luo Feng. Hal yang paling mengejutkan, Tuan Kota Kekacauan Purba mengungkapkan bahwa dengan bantuan sistem pelatihan khusus yang ia rancang, efisiensi belajar Luo Feng meningkat hingga ratusan, bahkan ribuan kali lipat. Teknik yang biasanya membutuhkan waktu ratusan ribu tahun untuk dikuasai, berhasil diselesaikan Luo Feng hanya dalam 1000 tahun. Pencapaian ini bahkan melampaui ekspektasi awal gurunya, yang memperkirakan butuh 2000 tahun untuk menciptakan teknik tingkat atas. Setelah menyelesaikan pelatihan di medan tempur virtual, Luo Feng kembali ke medan tempur luar angkasa dengan semangat yang diperbarui. Di Pulau Pasir Berkabut, para prajurit dari ras lain mulai merasa lega. Makhluk perak menakutkan yang menghilang selama 1 abad 20 tahun terakhir telah lenyap. Banyak yang berspekulasi bahwa makhluk itu mungkin telah pergi ke benua utama untuk mencari tantangan lebih besar, atau bahkan telah terbunuh oleh para raja abadi di sana. Tanpa mereka ketahui, Luo Feng memang tengah dalam perjalanan menuju benua utama Yanji menggunakan kapal Yunmo. Benua itu berukuran puluhan ribu kali lebih besar dari Pulau Pasir Berkabut dan dipenuhi oleh prajurit-prajurit kuat. Di mana-mana berkeliaran para abadi markis, bahkan para raja abadi yang memiliki kekayaan dan senjata menakutkan. Luo Feng menyadari bahwa ia harus berhati-hati
dan tidak boleh membocorkan hubungan antara identitasnya sebagai penguasa dunia pemakan bintang dengan makhluk perak itu. Saat kapal Yunmo meluncur ke cakrawala luas, Luo Feng menatap benua utama dengan penuh tekad. Bahaya yang menantinya jauh melebihi apapun yang pernah ia hadapi, namun ia telah siap. Dengan teknik kebijakan rembulan terang sebagai senjata andalan, perjalanan baru menuju puncak kekuatan sejati pun dimulai di medan tempur yang sesungguhnya, tempat hanya yang terkuat yang bisa bertahan hidup. Setelah memasuki benua utama Yanji, yang memiliki diameter sekitar 1,8 tahun cahaya, sebuah daratan kolosal yang ribuan kali lebih besar dari gabungan semua pulau di sekitarnya, Luo Feng segera menyadari betapa berbedanya medan tempur ini. Selama 36 hari menjelajahi benua dengan kapal Yunmo, ia dan Babata telah memindai lebih dari 800 tim prajurit dari berbagai ras. Yang mengejutkan, setiap tim memiliki setidaknya satu abadi markis. Ini bukan kebetulan, melainkan mencerminkan betapa brutalnya persaingan di benua utama. Dengan proporsi abadi markis yang begitu tinggi, sekitar sepertiga dari seluruh populasi abadi, tim yang tidak memiliki prajurit sekuat itu akan dengan cepat dieliminasi. Mereka terpaksa membentuk aliansi atau bergabung dengan tim yang memiliki abadi markis untuk bisa bertahan. Keadaan ini benar-benar seperti hukum rimba. Hanya yang terkuat yang bisa bertahan hidup. Meskipun telah menjelajahi benua selama lebih dari sebulan, Luo Feng belum bertemu satupun prajurit abadi. Babata menjelaskan bahwa hal ini wajar, mengingat luasnya benua tersebut. Bahkan perlu 2 tahun penerbangan untuk melintasinya dalam garis lurus. Para raja abadi juga memiliki perangkat pemindai canggih yang memungkinkan mereka menyembunyikan keberadaan mereka. Merasa bosan bermain peta umpet, Luo Feng mengambil strategi berani namun cerdas. Ia memerintahkan Babata untuk mengaktifkan semua kemampuan pemindaian dari kedua perangkat yang dimiliki, sembari menonaktifkan sistem pengacau sinyal dari perangkat pertama. Langkah ini seperti menyingkap tirai. Tim musuh yang memiliki pemindai akan langsung mendeteksi keberadaannya. Luo Feng sengaja memancing perhatian musuh. Strategi ini segera membuahkan hasil. Sekitar 310 juta kilometer dari posisinya, sebuah kapal hitam milik ras Wei Yi, yang merupakan sekutu dari ras iblis, mendeteksi keberadaan Luo Feng. Tim tersebut terdiri dari 3 prajurit abadi, seorang kapten berjubah hitam dengan kepala serigala dan sisik, serta 2 bawahan dari ras Wei Yi yang memiliki mata majemuk dan sayap seperti kupu-kupu. Para prajurit Wei Yi saat itu sedang berdiskusi tentang politik galaksi ketika mendeteksi kapal Luo Feng. Mereka membicarakan bagaimana manusia unggul dalam teknologi dan kehidupan, berkat dukungan jaringan semesta virtual yang menghubungkan seluruh umat manusia. Mereka juga menyinggung hubungan rumit antar berbagai ras besar. Ternyata, ada 6 ras puncak di alam semesta, lebih banyak dari yang selama ini diketahui Luo Feng. Hal paling menarik adalah pembicaraan mereka tentang aliansi binatang luar angkasa, sebuah organisasi super yang anggotanya tersebar di seluruh semesta. Para binatang luar angkasa ini memiliki kekuatan luar biasa, namun tidak memiliki wilayah tetap. Ras iblis sangat menginginkan mereka bergabung demi menaikkan status mereka menjadi ras puncak tertinggi. Saat sang kapten kepala serigala mendeteksi bahwa hanya ada satu penguasa dunia di kapal manusia, 2 prajurit iblis lainnya pun terkejut sekaligus gembira. Mereka tak percaya ada penguasa dunia yang berani berkeliaran sendirian di benua utama yang begitu berbahaya. Kapten itu langsung curiga bahwa orang ini adalah penguasa dunia pemakan bintang yang terkenal dari pulau pasir berkabut. Sosok yang memiliki kekuatan mematikan dari tanaman pemakan bintang. Menganggap Luo Feng sebagai mangsa mudah yang terlalu percaya diri setelah menaklukkan pulau itu, ketiga prajurit iblis pun antusias dan memutuskan untuk menyerangnya. Mereka tak menyadari bahwa langkah mereka telah memasuki perangkap yang dirancang dengan sangat cermat oleh Luo Feng. Kapal hitam milik ras iblis melaju cepat menuju posisi Luo Feng, memulai apa yang mereka kira sebagai perburuan mudah, tanpa tahu bahwa mereka tengah mendekati salah satu prajurit paling gila dan berbahaya yang pernah menginjakkan kaki di benua utama.
Dengan teknik andalannya, kebijakan bulan terang, serta pengalaman tempur selama ribuan tahun, Luo Feng telah siap menghadapi ujian sejati pertamanya di arena, tempat reputasi seorang pejuang dibentuk melalui darah dan kemenangan. Saat kapal musuh semakin mendekat, 3 prajurit abadi ras iblis itu masih saja meremehkannya. Di ruang kendali, Luo Feng tampak santai sambil menyesap anggur. Mereka bahkan mengejek. Kalau Luo Feng tahu bahwa dia sedang diawasi oleh para prajurit markis abadi dari ras iblis Jin Hao yang ditakuti itu, dia pasti akan langsung berlutut ketakutan. Ketiganya yakin telah menemukan sasaran empuk, seorang jenius manusia yang bila dibunuh akan memberi mereka poin kontribusi yang tinggi. Namun tanpa mereka sadari, Luo Feng tengah menghitung mundur sambil bergumam bahwa mereka terlalu bahagia karena tidak tahu nasib tragis yang menanti mereka. Dengan percaya diri, Luo Feng berkata bahwa poin kontribusi dari mereka akan sangat tinggi dan Behemoth bertanduk emas miliknya tidak akan kesulitan mengalahkan mereka. Pertempuran dimulai dengan serangan tiba-tiba berupa bola cahaya keabadian yang menghantam kapal Luo Feng hingga jatuh. Namun, dari asap yang membumbung, muncul sosok hitam berdiri tegak di atas kapal, dengan tameng di tangan dan pedang merah di punggung. Ketiga prajurit abadi ras iblis segera mengepung Luo Feng dari segala arah, mengejeknya sebagai anak bodoh yang nekat datang ke benua utama. 2 prajurit abadi dari ras Wei Yi langsung menyerang dengan jutaan benang putih, seperti jaring laba-laba yang bisa memotong apapun, mencoba memerangkap Luo Feng dalam kepompong yang nyaris mustahil dilepaskan. Namun semua itu sia-sia. Dengan mudah, Luo Feng menghilang dari dalam perangkap benang putih itu dan muncul kembali ribuan kilometer jauhnya, memperlihatkan kecepatan yang bahkan melampaui nama besar ras Wei Yi sendiri. Rahasia keunggulan Luo Feng adalah pengalaman tempurnya saat melawan ras Wei Yi di tingkat Raja Abadi saat berlatih bersama gurunya. Ia sudah sangat memahami teknik dan kelemahan mereka. Serangan balik Luo Feng datang cepat dan mematikan. Menggunakan teknik ciptaannya sendiri, kebijakan bulan terang. Bentuk pertama, galaksi melintasi langit. Ia melepaskan 3 tebasan petir secara beruntun. Bayangan darah membentuk cahaya perak yang menyayat ruang, membelah udara seperti jalur galaksi. Serangan itu begitu kuat hingga langsung menghancurkan tubuh salah satu prajurit ras Wei Yi. 2 lainnya berhasil meregenerasi tubuh mereka, tapi masing-masing kehilangan 2 hingga 3% dari tubuh jiwa abadi mereka. Saat itulah mereka sadar, penguasa dunia yang mereka remehkan ternyata memiliki kekuatan yang hampir setara Raja Abadi. Melihat situasi ini, sang kapten berkepala serigala menampakkan wujud aslinya. Seekor binatang raksasa bersisik emas dengan kepala serigala dan tanduk, anggota ras iblis dari kerajaan Jin Hao, terkenal karena kekuatan devournya. Meskipun sadar Luo Feng jauh lebih kuat dari dugaan awal, kapten musuh tetap percaya diri bisa menang. Bagaimanapun, Luo Feng hanyalah penguasa dunia yang belum memiliki tubuh abadi. Dengan cepat, ras Jin Hao itu meluncurkan serangan khasnya. Ia membuka mulut dan menciptakan kekuatan hisap dahsyat untuk menelan Luo Feng. Langit dan bumi berubah gelap saat energi spasial yang kuat mencoba menarik tubuh Luo Feng. Namun, Luo Feng tak kehilangan akal. Ia langsung memanggil tanaman pemakan bintang yang membesar hingga berdiameter 100.000 kilometer. Terlalu besar untuk ditelan, bahkan oleh ras Jin Hao. Dipaksa menghentikan serangan devournya, sang iblis menciptakan domain emas di sekitar area pertempuran, lalu menyerbu Luo Feng secara langsung. Namun Luo Feng menyambut tantangan itu dengan tenang. Ia menyatakan bahwa para iblis ini akan menjadi kelinci percobaan untuk teknik barunya. Dengan pedang bayangan berdarah di tangan, Luo Feng menerjang musuhnya, siap memperlihatkan kekuatan sejati dari kebijakan bulan terang ciptaannya. Pertempuran yang akan menentukan reputasinya di benua utama pun dimulai. Ujian sejati untuk membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar penguasa dunia biasa, melainkan jenius sejati dengan kekuatan mendekati Raja Abadi yang siap mengguncang seluruh medan perang antar wilayah. Pertempuran sengit berlangsung antara Luo Feng dan iblis Jin Hao di tengah padang pasir yang luas. Tebasan Luo Feng berhasil mengoyak sisik dan kulit iblis itu, menyemburkan darah emas. Tapi luka itu tak berarti bagi makhluk abadi tersebut. Sebaliknya,
Kecepatan dan kelincahan Luofeng yang luar biasa membuat iblis itu frustasi karena tak bisa menyentuhnya sedikit pun. Iblis Jin Hao mulai panik. Ia sadar bahwa satu-satunya cara untuk mengalahkan manusia licik ini adalah dengan membakar tubuh abadi miliknya. Pengorbanan besar setara membakar jiwa. Dalam keputusasaan, ia mengirim laporan ke aliansi ras iblis melalui perangkat komunikasinya. Ia melaporkan penemuan seorang penguasa dunia manusia yang kekuatannya mendekati Raja Abadi, berada di benua utama Yanji. Namun saat iblis itu sibuk mengirim laporan, Luofeng menggunakan alat pemindai canggih untuk memblokir komunikasi musuh. Ia pun memanggil Behemoth bertanduk emas yang muncul dari kejauhan sebagai siluet perak bersinar terang. Dua prajurit abadi ras iblis yang tengah berbincang santai tiba-tiba merasakan tekanan mengerikan. Dalam sekejap, sayap siwu dari Behemoth itu membelah tubuh mereka tanpa ampun. Melihat tubuh anak buahnya hancur seketika, iblis Jin Hao sadar bahwa makhluk bersayap perak itu setidaknya setara Raja Abadi tingkat tinggi. Melihat betapa mudahnya ia menghancurkan para prajurit Markis Abadi. Dipenuhi ketakutan, ia langsung melarikan diri, diikuti oleh Luofeng yang berpura-pura terkejut. Namun harapannya bahwa si Behemoth akan mengejar Luofeng buyar saat makhluk itu justru memburunya. Serangan sayap Shiwu, bentuk asli dari kebijakan bulan terang, pun diperlihatkan. Sayap itu menyayat ruang dan menciptakan kilatan perak yang mengiris tubuh iblis menjadi dua, membuatnya kehilangan 6% tubuh abadi hanya dalam satu serangan. Iblis itu pun sadar dengan ngeri bahwa lawannya adalah Raja Abadi Puncak. Serangan bertubi-tubi dari Behemoth bertanduk emas membuat iblis itu kehilangan 50% tubuh abadi. Dalam keputusasaan, ia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri, menghancurkan seluruh energi yang telah dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Ledakan itu setara serangan Raja Abadi Puncak, menghancurkan ruang hingga ratusan ribu kilometer di atas gurun. Namun Behemoth itu telah memprediksi serangan bunuh diri ini. Dengan sayap Shiwu yang membesar melindungi seluruh tubuh, ia menahan 90% kekuatan ledakan itu. Setelah mengumpulkan barang rampasan dari 3 Markis Abadi ras iblis yang tewas, Luofeng merenungi kekuatannya saat ini. Dengan kehadiran Beast God level 18, teknik puncak ciptaannya, serta struktur fisik setara Raja Abadi, kombinasi ketiganya memberinya kekuatan sekelas Raja Abadi tingkat tinggi. Sayap Shiwu yang dipenuhi energi hukum ruang bahkan bisa dengan mudah melukai tubuh Markis Abadi Puncak. Namun tanpa disadari Luofeng, laporan tentang dirinya telah sampai ke Departemen Pengelola Ras Iblis di medan perang antar wilayah. 2 boneka hitam, satu berkepala singa, dan satu lagi memiliki 99 kepala Minotaur, mulai menganalisis ancaman yang ditimbulkan oleh jenius manusia ini. Mereka akhirnya menyadari bahwa Tuan Dunia ini, dengan kekuatan yang nyaris setara seorang Raja Abadi, kemungkinan besar adalah salah satu dari 100 jenius inti milik organisasi besar umat manusia. Mungkin berasal dari alam rahasia primal milik perusahaan alam semesta virtual. Namun yang paling mengkhawatirkan bagi ras iblis adalah potensi Luofeng di masa depan. Saat ini memang ia sudah sangat kuat, tapi tetap masih bisa dibunuh karena belum memiliki tubuh abadi. Namun, jika ia berhasil menjadi abadi, maka untuk membunuhnya akan membutuhkan biaya puluhan juta kali lipat lebih besar. Dengan potensi besarnya untuk menjadi Raja Abadi tingkat tinggi, bahkan mungkin mencapai puncak Raja Abadi, para pemimpin ras iblis pun sepakat, ancaman seperti ini harus disingkirkan secepat mungkin. Mereka pun mengambil keputusan untuk melaporkan temuan ini ke para petinggi, memulai perburuan besar-besaran terhadap Luofeng. Meski baru saja meraih kemenangan gemilang, bahaya yang jauh lebih besar kini mulai mengancam. Seluruh aliansi ras iblis telah mengetahui keberadaannya dan akan berusaha membunuhnya sebelum potensi mengerikannya terwujud sepenuhnya. Petualangan Luofeng di benua utama kini berubah menjadi perlombaan melawan waktu demi bertahan hidup. Di wilayah terpencil benua utama Yanji, berdiri sebuah istana kuno yang megah di tengah pegunungan es yang tak berujung. Inilah kediaman Raja Langit Ungu dari ras iblis. Suasana di dalam istana begitu tegang. Para anggota tim Langit Ungu yang terkenal berbisik-bisik
membicarakan suasana hati sang kapten yang buruk akhir-akhir ini. Tim elit ini dipimpin oleh seorang Raja Abadi yang menguasai teknik teleportasi, dengan seorang Raja Abadi tingkat rendah sebagai wakil kapten. Sisanya hampir semuanya adalah Panglima Abadi tingkat puncak, kekuatan yang sangat menakutkan di benua utama. Di bagian terdalam istana, Raja Langit Ungu, seorang wanita dengan kepala rubah, mengenakan jubah hitam, sedang meluapkan amarahnya seorang diri. Sudah 1 tahun sejak ia menerima misi untuk membunuh seorang tuan dunia umat manusia, target yang poin kontribusinya setara membunuh seorang Raja Abadi. Namun, meski seluruh pasukan ras iblis di benua Yanji telah diperintahkan untuk melaporkan lokasi target, tidak satu pun laporan masuk. Padahal sejak awal, Raja Langit Ungu sangat percaya diri dengan kemampuan teleportasinya yang bisa menjangkau seluruh benua dalam sekejap. Ia yakin bisa menyelesaikan misi begitu lokasi target diketahui. Dari total 329 Raja Abadi di aliansi ras iblis, dialah yang terpilih untuk misi bergengsi ini karena keunggulan strategisnya. Tapi kenyataannya, target yang mereka cari seolah menghilang tanpa jejak. Tanpa ia ketahui, Luo Feng justru sedang aktif berburu di wilayah mereka sendiri, menggunakan strategi yang sangat licik. Di atas samudra luas, kilatan perak menyambar udara, menciptakan galaksi perak di langit. Inilah bentuk pertama dari jurus kebijakan bulan cerah yang mampu menebas Panglima Abadi hingga terbelah 2 dalam sekejap. Meski bisa membentuk ulang tubuhnya, Panglima Abadi itu kehilangan 18% dari tubuh abadinya dan akhirnya memilih bunuh diri daripada terus menderita. Setelah pertarungan, Luo Feng merenungi pengalaman barunya selama bertempur di benua utama. Tidak seperti para abadi jalan lama yang pernah ia hadapi sebelumnya, para panglima abadi di benua utama jauh lebih tangguh. Tubuh manusianya saja, bahkan dengan teknik pedang, tidak cukup untuk membunuh musuh. Ia harus mengandalkan kekuatan sayap Shiwu untuk benar-benar melukai mereka. Walau tubuh manusianya jauh lebih lemah dan hanya bisa memicu sedikit energi ruang dengan bantuan sayap itu, Luo Feng masih mampu membunuh panglima abadi tingkat rendah. Kunci keberhasilannya terletak pada strateginya yang jenius, menyembunyikan kekuatan sejatinya. Sayap Shiwu mampu menyamarkan aura aslinya, mengontrol tekanan energi yang dilepaskan, dan membuat Luo Feng tampak seperti panglima abadi biasa. Sementara itu, tubuh raksasa bertanduk emas yang bersayap bisa mengeluarkan kekuatan jauh lebih besar saat dibutuhkan. Luo Feng membagi strateginya menjadi 2. Satu untuk latihan teknik pedang, satu lagi untuk berburu demi poin kontribusi. Untuk melatih teknik dan mengembangkan jurus kebijakan bulan cerah, ia memakai tubuh manusianya dan bertarung melawan lawan yang sulit. Sedangkan untuk efisiensi maksimal dalam mengumpulkan poin, ia langsung mengerahkan wujud raksasa bertanduk emas di awal pertempuran. Yang paling penting, kedua identitas ini tidak pernah muncul bersamaan demi menjaga rahasia. Setahun telah berlalu sejak pertempuran melawan ras Wei Yi. Selama itu, Luo Feng telah menjalani 6 pertempuran besar melawan 10 prajurit tingkat abadi. 3 pertempuran menggunakan tubuh manusia untuk latihan, 3 lainnya menggunakan raksasa bertanduk emas untuk berburu poin. Hasilnya luar biasa. Ia membunuh 5 panglima abadi dan 3 raja abadi. Efisiensinya sangat tinggi, apalagi mengingat benua utama adalah tempat yang penuh bahaya. Kini Luo Feng merasa siap untuk tantangan yang lebih besar. Panglima abadi tingkat rendah sudah tak cukup untuk mengasah teknik pedangnya. Ia butuh lawan yang lebih kuat, seperti panglima abadi tingkat tinggi. Sensasi berburu ras-ras berbeda, dengan teknik dan metode mereka yang unik, memberinya kegembiraan tak tertandingi. Ironisnya, semakin aktif Luo Feng berburu, semakin frustasi para pemburu dari ras iblis yang mencari-carinya. Mereka tak sadar bahwa target yang mereka buru justru berkeliaran di wilayah mereka sendiri, mengumpulkan poin dan meningkatkan kemampuan bertarung. Permainan kucing dan tikus ini terus berlanjut, dengan predator dan mangsa yang sebenarnya masih menjadi misteri bagi kedua belah pihak. Singkatnya, sudah 3 tahun berlalu sejak Luo Feng tiba di benua utama Yanji, dan masa ini menjadi periode paling memuaskan dalam perjalanan tempurnya. Dengan dedikasi penuh, ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mempelajari pertarungan, hukum-hukum alam semesta,
serta kehadiran Dewa Binatang, sambil terus menyempurnakan teknik ciptaannya, kebijakan bulan cerah. Selama waktu ini, ia telah mengikuti 15 pertempuran besar dan berhasil membunuh 22 panglima abadi dan 19 raja abadi. Efisiensi perburuannya sungguh luar biasa. Sebagian besar korban jiwa berasal dari tubuh raksasa bertanduk emas yang berhasil membunuh 18 marsekal abadi dan 13 jenderal abadi. Sementara tubuh manusia Luofeng sendiri hanya mampu mengalahkan 4 marsekal abadi dan 9 penguasa abadi. Yang mengejutkan, untuk membunuh marsekal abadi sekalipun, tubuh manusianya masih harus bergantung pada kekuatan sayap Siwu, menunjukkan betapa berbahayanya musuh-musuh di benua utama. Singkatnya, sudah 3 tahun berlalu sejak Luofeng tiba di benua utama Yanji. Masa ini menjadi periode paling berharga dalam perjalanan pertempurannya. Dengan tekad tak tergoyahkan, ia menghabiskan hampir seluruh waktunya untuk mendalami seni bertarung, hukum-hukum alam semesta, serta keberadaan Dewa Binatang, sambil terus menyempurnakan teknik ciptaannya sendiri. Kebijakan bulan terang. Selama 3 tahun ini, Luofeng telah terlibat dalam 15 pertempuran besar dan berhasil membunuh 22 marsekal abadi, serta 19 abadi lainnya. Tingkat efisiensi perburuannya luar biasa. Tubuh raksasa bertanduk emas menyumbang sebagian besar pembunuhan, yakni 18 marsekal abadi dan 13 jenderal abadi. Sementara tubuh manusianya hanya membunuh 4 marsekal abadi dan 9 penguasa abadi. Bahkan, untuk membunuh marsekal abadi, ia masih harus menggunakan kekuatan sayap Zeus, memperlihatkan betapa kuatnya para lawan di benua utama. Selama 3 tahun terakhir, nama Luofeng mulai tersebar luas. Sosok raksasa bertanduk emasnya yang kerap muncul dalam bentuk ksatria bersenjata perak dengan sayap mengerikan, mendapat julukan Raja Abadi bersayap perak. Meski dari 18 korban, hanya 2 yang merupakan marsekal abadi puncak, kemampuannya membunuh begitu banyak. Marsekal abadi tingkat tinggi sudah cukup menunjukkan bahwa kekuatannya setara dengan seorang kaisar abadi tingkat tinggi. Sebuah pencapaian luar biasa, mengingat di seluruh benua utama hanya ada lebih dari 1000 kaisar abadi, di antara tak terhitung banyaknya ras yang hidup di sana. Namun tanpa disadari oleh Luofeng, sebuah ancaman baru mulai mengintai. Di markas virtual milik ras automaton, seorang prajurit muda bernama Siweka tengah menjalani kehidupan yang rumit. Ras automaton memiliki struktur hierarki piramida yang sangat ketat. Setiap EI hidup lahir dengan mengakui seseorang sebagai tuannya, dan ikatan ini tak bisa diputus kecuali kekuatan mereka suatu hari melampaui tuannya. Siweka, meskipun hanya berada di tingkat marsekal abadi puncak, mendapat perlakuan istimewa dari tuannya karena mereka pernah melewati pengalaman hidup dan mati bersama. Hal ini menimbulkan kecemburuan di kalangan kaisar abadi senior, menyebabkan ketegangan internal. Namun, Siweka tak peduli. Dengan kekayaan dan kartu truf yang diberikan oleh tuannya, ia yakin bahkan mampu menghadapi seorang kaisar abadi dan mengancam kaisar abadi puncak jika terdesak. Rasa percaya diri berlebihan ini muncul karena pengalamannya membunuh banyak marsekal abadi selama beberapa tahun terakhir. Ketika alat pemindai canggih yang diberikan tuannya mendeteksi keberadaan seorang penguasa dunia manusia, mata Siweka berbinar. Seorang penguasa dunia yang memiliki peralatan secanggih itu pasti berasal dari latar belakang kuat dan memiliki kekayaan luar biasa. Semakin jenius targetnya, semakin tinggi poin kontribusi yang akan didapat. Tanpa ragu, Siweka memerintahkan kapal berbentuk piramida miliknya untuk mendekat dan membunuh Luofeng, yang saat itu sedang berlatih. Ia tidak menyadari bahwa target yang dianggapnya lemah itu sebenarnya adalah Raja Abadi bersayap perak, sosok yang telah menebar kekacauan di benua utama selama 3 tahun terakhir. Sayangnya, kali ini Luofeng benar-benar dalam bahaya, karena perangkat lawannya jauh lebih canggih daripada miliknya. Keunggulan teknologi yang selama ini menjadi andalannya, kini justru menjadi kelemahan. Saat bahaya mengintai, sebagian kesadaran Luofeng masih berada di semesta virtual, menikmati momen romantis menonton film bersama istrinya, Shuxin, di kediaman Gunung Naga Hitam. Namun, ketika alat pemindainya akhirnya mendeteksi ancaman, ekspresinya langsung berubah.
Ia segera meminta maaf kepada Xu Xin yang langsung panik menyadari suaminya dalam bahaya di medan perang antar galaksi. Luo Feng segera keluar dari semesta virtual dan kembali ke dunia nyata untuk menghadapi krisis paling serius sejak ia tiba di benua utama Yanji. Pertarungan melawan musuh dengan teknologi lebih unggul akan menjadi ujian sejati dari semua kemampuan yang telah diasahnya selama 3 tahun terakhir. Di kedalaman istana bawah tanah kuno yang penuh dengan gambar-gambar ritual pengorbanan berusia triliunan tahun, Luo Feng tengah bermeditasi dengan tenang saat bencana datang. 9 pilar cahaya laser menembus lapisan batu tebal secara bersamaan dan menghantam istana dengan kekuatan brutal. Ledakan dahsyat langsung menghancurkan bangunan dan merobek ruang di sekitarnya, menyebarkan puing ke segala arah. Luo Feng baru sadar ketika serangan sudah mendarat. Dengan refleks secepat kilat, ia langsung mengaktifkan armor hitam dan mengangkat perisai Dewa Binatang untuk melindungi diri. Meski kekuatan laser telah berkurang setengah karena menembus lapisan batu, dampaknya masih sangat menghancurkan. Berkat perisai dan gerakan menghindarnya yang cepat, Luo Feng berhasil selamat dari serangan pembuka yang mematikan. Dalam kegelapan reruntuhan istana, Luo Feng terbang mundur menembus gua dan muncul ke permukaan. Pemandangan yang menantinya begitu mengejutkan. 9 kapal berbentuk piramida mengelilinginya dari segala arah, jelas menjadi sumber 9 serangan laser tadi. Menyadari bahwa itu adalah kapal-kapal milik ras automaton, Luo Feng segera memerintahkan Babata untuk memindai musuh. Namun, hasilnya mengecewakan. Perangkat mereka tak mampu menembus sistem canggih lawan. Untuk pertama kalinya sejak menginjak benua utama, Luo Feng menghadapi musuh dengan keunggulan teknologi yang jelas. Dari penghalang energi yang menyelimuti kapal-kapal itu, ia tahu masing-masing jauh lebih mahal dan canggih dibanding kapal planet Unimo miliknya. Satu-satunya cara untuk menandingi mereka adalah dengan mengerahkan tubuh raksasa bertanduk emasnya. Namun saat ia mencoba melarikan diri, musuh segera meluncurkan tahap serangan berikutnya. 9 kapal itu membuka pintu kabin besar selebar ratusan meter, dan seperti kawanan belalang, jutaan boneka automaton hitam meluncur bagai kilat. Dalam sekejap, lebih dari 9 juta automaton setinggi 10 meter memenuhi langit, masing-masing membawa beragam senjata di punggung mereka. Luo Feng tertegun melihat betapa kayanya lawan yang dihadapi. 9 juta automaton kelas F9CL yang terbuat dari logam esensi F9 angsa hitam, logam kelas tinggi yang sangat mahal. Satu automaton saja bernilai setidaknya 10 hunyuan. Berarti total biaya pasukan ini mencapai 90 juta hunyuan. Sebuah pengeluaran luar biasa yang biasanya lebih baik digunakan untuk membeli harta atau senjata berkualitas tinggi. Serangan terkoordinasi pun dimulai. Boneka automaton terdekat mengumpulkan energi di dada dan melepaskan jutaan pancaran cahaya yang membentuk pilar-pilar berdiameter 100 meter. 9 kapal menyerang secara bergantian, memaksa Luo Feng untuk terus bertahan dengan perisai Dewa Binatang dan armor pejuangnya. Meski ia berusaha melarikan diri menggunakan teknik gerak terbaiknya, formasi musuh sangat cerdik. Satu kelompok menyebar, sementara yang lain menutup jarak, menjaga posisi serangan optimal. Si Wei Ka, otak di balik serangan ini, terkejut melihat Luo Feng mampu bertahan dari 20 serangan berturut-turut, yang masing-masing setara dengan ledakan penuh dari seorang marsekal abadi puncak. Perisai milik Luo Feng tampak tak tergores, bahkan berhasil membelokkan sebagian besar kekuatan serangan tersebut. Menyadari bahwa lawannya bukan sekadar penguasa dunia biasa, si Wei Ka segera meningkatkan intensitas serangan. Ia memerintahkan 3 pasukan untuk menyerang secara bersamaan. Namun meskipun serangan gabungan itu begitu dahsyat, Luo Feng masih mampu menahannya. Terdesak, si Wei Ka akhirnya mengaktifkan senjata pamungkasnya. Formasi perangkap api, 90 juta boneka automaton menyala serempak dengan cahaya merah menyala, memancarkan energi luar biasa kuat. Luo Feng segera menyadari bahwa ini bukanlah boneka murah biasa. Masing-masing dilengkapi inti energi canggih yang bernilai ratusan hunyuan. Nilai total pasukan ini bahkan mencapai miliaran hunyuan. Sebuah jumlah kekayaan yang tak terbayangkan. 1 juta automaton dari setiap pasukan mengangkat senjata dan menembakkan sinar merah raksasa yang bersatu, membentuk jaring kematian yang mengepung Luo Feng dari segala arah.
Merasakan kekuatan luar biasa yang mendekat, Luo Feng menyadari bahwa jika ia terus bertahan dalam wujud manusianya, maka ia akan benar-benar terjebak tanpa harapan untuk lolos. Maka, ia pun membuat keputusan yang menentukan. Dengan raungan mengguncang langit dan bumi, tubuh manusia Luo Feng lenyap, digantikan oleh sosok raksasa bersayap perak yang muncul di udara. Tekanan dahsyat langsung menyelimuti seluruh area. Behemoth bertanduk emas, dalam wujud aslinya sebagai Raja Abadi bersayap perak, akhirnya menampakkan diri. Kehadirannya langsung membuat si Weka panik. Musuh yang mereka kira hanya penguasa dunia biasa, ternyata adalah Raja Abadi legendaris yang pernah mengguncang seluruh benua utama. Pertarungan sebenarnya pun dimulai antara teknologi dan kekayaan luar biasa milik ras automaton, melawan kekuatan murni serta teknik legendaris kebijakan bulan terang dari salah satu jenius terbesar umat manusia. Nasib benua utama Yanjik ini dipertaruhkan dalam konfrontasi epik